Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawawi Bahar Arifuddin. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan sharing sesuatu yang berkaitan dengan pesantren. Terutama hari ini alhamdulillah sudah banyak santri yang masuk ke pondok. Namun ada hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya hal ini berkaitan dengan orang tua. Nah, sebelumnya kebetulan saya sekarang seorang pengajar di salah satu pesantren yang berada di Serang, Banten. Sebelumnya saya sudah pernah mengajar di beberapa pesantren, pernah menjadi bagian pengasuhan, bagian yang mengasuh anak-anak lah ya. Nah, di sini ingin sharing sesuatu yang mana mudah-mudahan sesuatu ini bisa memberikan maklumat kepada para orang tua yang hari ini berada di rumahnya masing-masing. Nah, yang harus kita ketahui pertama bahwasannya pondok itu adalah sebuah lembaga. Sekali lagi, pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang mana di dalamnya ada pimpinan, di dalamnya ada pengurus, di dalamnya ada guru, di dalamnya ada para santri, dan tentu diawasi oleh sebuah sistem dan aturan. Nah, ini terkadang orang tua ada yang belum tahu tentang aturan dan juga sistem yang ada di pondok. Sedikit sharing. Yang harus diketahui oleh orang tua adalah bahwasannya pondok itu adalah lapangan perjuangan, bukan lapangan penghidupan. Sehingga orang tua harus sudah siap dengan segala resiko. Ketika misalkan kedepannya anak ibu atau bapak sakit, baik itu batuk pilek, kemudian sakit gatal-gatal, dan lain-lain, berarti ibu harus siap dengan resiko. Resiko apa? Resiko ketika menerima berita tersebut, ibu atau bapak harus kuat. Ibu dan bapak harus tenang. Ibu dan bapak harus siap mendoakan anak. Dan juga memotivasi anak ibu dan bapak untuk tetap kuat di pondok. Karena ternyata ada beberapa anak yang ketika sakit, mereka ingin pulang. Mereka nggak betah. Dengan mengatakan sakit ini, sakit itu, saya pengen keluar pondok dan lain-lain. Nah, tentu di sini the role atau peran seorang orang tua sangat penting. Karena terkadang kemampuan seorang guru atau kakak kelas, ya kakak kelas untuk anak ibu atau bapak itu terbatas. Karena kami di sini tidak mengetahui secara menyeluruh tentang karakter anak ibu dan bapak, maka dari itu kami selaku manusia yang tentu memiliki kekurangan butuh bantuan ibu dan bapak. Untuk apa? Untuk memotivasi anak ibu bapak semuanya. Maka sekali lagi, pondok itu adalah lapangan perjuangan, bukan lapangan penghidupan. Dan misalkan jika kelak anak ibu bapak merengek, kemudian mengeluh, ibu bapak makannya nggak enak, makannya itu dan ini, makannya hanya tempe, makannya hanya tahu, makannya cuma sayur dan lain-lain. Ingatlah bu, bahwasanya sekali lagi pondok adalah lapangan perjuangan. Di pondok kita dididik untuk sama rata. Kita di pondok dididik untuk survive, untuk bertahan. Bagaimana jika suatu saat setelah kita keluar dari pondok, kemudian kita mengalami kesulitan, kita masih tetap bisa struggle, bisa berjuang. Contoh, seperti saya, ketika saya menemukan kesulitan, misalkan tidak punya uang untuk membeli lauk, ya alhamdulillah saya bisa seadanya. Meskipun hanya dengan garam, meskipun hanya dengan kecap, tapi alhamdulillah tidak mengeluh. Kenapa? Karena memang ketika dulu pesantren, kita sudah terbiasa untuk itu. Bukan berarti pondok tidak mampu untuk menyediakan main yang enak. Tapi memang pondok ingin mendidik santri secara keseluruhan. Bukan hanya mendidik santri yang ada di kelas, tapi juga mendidik karakternya. Karena ternyata pondok itu bukan hanya pengajaran yang diterapkan kepada anak, tapi juga sebuah pendidikan. Dan pendidikan bukan seperti pengajaran yang hanya menyampaikan ilmu. Pendidikan juga bagaimana merubah karakter seorang anak dan lain-lain. Jika ingin makan enak, silahkan, bisa di restoran. Jika ingin tidur nyenyak, silahkan, bisa di hotel. Tapi itu semua tentu dengan budget dan pengeluaran yang sangat besar.
Ya. Kemudian yang kedua, pesantren itu bukan tukang sihir. Pesantren itu bukan pesulap. Yang mana ketika anak bapak dan ibu masuk ke pondok, tiba-tiba dia menjadi pintar. Tiba-tiba dia langsung menjadi hebat. Hanya dalam jangka 1 tahun, 2 tahun. Nah itu yang harus kita pahami. Pondok itu bukan tukang sihir ataupun tukang sulap yang bisa merubah seseorang blek pintar, blek sempurna. Tidak, semua butuh proses. Maka di sini ibu dan bapak harus selalu continue bertanya kepada anak, bagaimana deh perkembangan di pondoknya, bagaimana deh bahasa Arabnya, bagaimana deh tahfidz Qur'annya, bagaimana deh pelajarannya gitu. Dan ini penting supaya apa? Supaya menumbuhkan kesadaran diri di hati anak-anak semua.